Terdapat bermacam-macam, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Nah, sekarang apa ya simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dan serbuk sari dari bunga, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan ketika kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Contoh yang kedua adalah hubungan antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau diuntungkan karena terbebas dari kutu yang dapat menyebabkan gatal dan penyakit. Contoh yang ketiga adalah antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predator ketika berada di antara tentakel anemon laut. Sementara anemon laut mendapatkan keuntungan karena ikan badut membersihkan anemon laut dari parasit dan sisa makanan, serta menarik perhatian ikan lain yang menjadi makanan anemon. Jadi anemon mendapatkan sumber makanan tambahan berkat ikan badut. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Contoh keempat adalah hubungan antara buaya dan burung plover. Burung plover memakan sisa makanan yang terselip di gigi buaya dan membantu membersihkan mulut buaya. Sebagai gantinya, burung plover mendapatkan makanan yang tersisa di mulut buaya tersebut. Selanjutnya hubungan antara jamur mikoriza dan akar tanaman. Jamur membentuk jaringan hifa di sekitar dan di dalam akar, membantu tanaman menyerap nutrisi seperti fosfor, nitrogen, dan air dari tanah yang mungkin sulit dijangkau tanaman itu sendiri. Tanaman sebagai imbalannya menyediakan gula dan senyawa organik lain yang diperlukan melalui fotosintesis kepada jamur mikoriza. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Selanjutnya simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis ini berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora memiliki sirip khusus yang berfungsi sebagai alat penghisap yang memungkinkan mereka menempel pada ikan hiu dan hewan laut lainnya. Ketika hiu makan, sisa makanannya juga akan jatuh dan dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga mendapatkan perlindungan dari pemangsa dengan menempel pada ikan hiu yang lebih besar dan kuat, sedangkan hiu tidak merasakan dampak negatif dari kehadiran ikan remora. Contoh selanjutnya yaitu antara tumbuhan anggrek dan inangnya. Anggrek memanfaatkan inangnya sebagai tempat hidup untuk mendapatkan cahaya matahari tanpa mengambil nutrisi dari inangnya. Pohon inang tidak mengalami kerugian karena anggrek tidak mengambil makanannya. Anggrek memiliki akar udara yang berfungsi menyerap air dan zat hara dari udara dan air hujan, bukan dari pohon inang. Jadi, anggrek mendapatkan keuntungan sedangkan pohon inang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh ketiga adalah antara tumbuhan paku tanduk rusa dan inangnya. Tumbuhan paku tanduk rusa menempel pada inangnya untuk mendapatkan akses ke tempat yang lebih tinggi sehingga mendapatkan lebih banyak cahaya matahari untuk berfotosintesis serta perlindungan dari cuaca buruk. Inangnya tidak terpengaruh oleh keberadaan tumbuhan paku tersebut. Contoh keempat adalah antara berbagai spesies tritip yang menempel pada kulit ikan paus. Paus raksasa mengangkut tritip kecil tersebut ke perairan yang kaya akan plankton sehingga mendapatkan mikroorganisme melimpah yang hidup di sana. Tritip ini adalah hewan laut kecil yang termasuk dalam kelompok krustasea. Mereka menempel pada permukaan padat seperti cangkang paus untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Paus adalah hewan laut besar yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh keberadaan tritip yang menempel pada tubuhnya. Selanjutnya yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda di mana satu organisme yang disebut parasit mendapat keuntungan dengan merugikan organisme lain yang disebut inang. Contoh yang pertama adalah benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar yang mampu menyerap air dan mineral dari tanah. Oleh karena itu, benalu menempel pada tumbuhan lain dan menggunakan akar khusus yang disebut haustorium untuk menembus jaringan inang dan menyerap nutrisi. Akibat dari pengambilan nutrisi ini, tumbuhan inang akan mengalami pertumbuhan yang terhambat, kekurangan nutrisi, dan bahkan bisa menjadi lemah dan mati jika benalu tumbuh terlalu banyak dan menguasai inang.
Contoh parasit benalu dan inangnya adalah benalu yang tumbuh pada pohon teh, kopi, mangga, dan cengkeh. Selanjutnya, kutu dan anjing. Kutu adalah organisme kecil yang hidup pada tubuh hewan lain dan mendapatkan makanan dengan mengisap darah. Pada kasus ini, kutu mengisap darah anjing untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Anjing menjadi inang bagi kutu. Meskipun anjing memberikan tempat tinggal dan makanan bagi kutu, mereka dirugikan karena kutu dapat menyebabkan gatal, iritasi, dan bahkan penyakit seperti Lyme dan anaplasmosis. Lyme dan anaplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyebar melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Selanjutnya, tali putri dan inangnya. Tali putri tidak memiliki klorofil dan tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga ia bergantung pada tumbuhan lain untuk mendapatkan nutrisi. Tumbuhan inang yang ditumpangi tali putri kehilangan nutrisi karena diserap oleh tali putri yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan inang. Nah, selanjutnya ada nyamuk dan manusia nih. Nyamuk terutama betina membutuhkan darah untuk berkembang biak. Mereka akan menggigit manusia dan mengisap darah yang merupakan sumber makanan bagi mereka. Gigitan nyamuk pada manusia seringkali menyebabkan rasa gatal, kemerahan, dan bahkan bisa menimbulkan reaksi alergi. Selain itu, nyamuk juga dapat menjadi faktor penyebab penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, dan Zika. Selanjutnya, simbiosis amensalisme yang berarti hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu organisme dirugikan sedangkan organisme lainnya tidak terpengaruh atau dengan kata lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh pertama simbiosis amensalisme yaitu antara pohon akasia dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon akasia mengeluarkan zat kimia atau alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tumbuhan lain di sekitarnya. Sementara itu, pohon akasia sendiri tidak terpengaruh secara negatif. Contoh kedua simbiosis amensalisme yaitu antara padi dan gulma. Yang terjadi ketika gulma atau tumbuhan pengganggu merugikan tanaman padi, sementara gulma sendiri tidak diuntungkan maupun dirugikan. Padi dirugikan karena gulma dapat tumbuh lebih tinggi sehingga menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh padi untuk berfotosintesis, serta bersaing dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah dan air sehingga dapat menyebabkan padi kekurangan nutrisi. Gulma dalam hal ini tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan padi. Contoh ketiga yaitu antara daun eukaliptus dan tanaman sekitarnya. Daun eukaliptus melepaskan senyawa alelopati melalui daunnya yang gugur dan terurai serta melalui akarnya. Senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan, perkecambahan biji, atau bahkan membunuh tanaman lain di sekitarnya. Tanaman lain di sekitar eukaliptus yang terpengaruh oleh senyawa alelopati ini mengalami penurunan pertumbuhan atau bahkan kematian. Namun, eukaliptus tidak merasakan dampak positif atau negatif dari interaksi ini. Dan masih banyak lagi contoh simbiosis amensalisme ini ya. Selanjutnya, simbiosis yang terakhir yaitu simbiosis netralisme, yaitu hubungan antara dua spesies yang berbeda di mana keduanya tidak saling mempengaruhi secara positif maupun secara negatif meskipun mereka berada di dalam satu habitat yang sama. Contoh pertama adalah simbiosis antara bebek dan sapi. Bebek dan sapi adalah contoh yang baik dari netralisme karena mereka memiliki sumber makanan yang berbeda dan tidak bersaing untuk mendapatkan makanan atau sumber daya lainnya. Bebek biasanya mencari makan di air atau di dekat air, memakan serangga atau cacing. Sementara sapi di sisi lain adalah hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora dan mencari makan di padang rumput. Karena perbedaan preferensi makanan, mereka tidak bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Hal ini membuat hubungan mereka menjadi netral. Contoh yang kedua simbiosis netralisme adalah katak dan ikan. Katak sebagai hewan amfibi mencari makan di air, tetapi mereka tidak memakan ikan meskipun ikan hidup di dalam air. Ikan di sisi lain juga memiliki makanannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh keberadaan katak. Jadi interaksi ini bersifat netral atau tidak memberi pengaruh satu dengan yang lainnya. Contoh ketiga simbiosis netralisme adalah antara kambing dan ayam. Kambing dan ayam memiliki jenis makanan yang berbeda. Kambing memakan rumput dan tumbuhan lainnya, sedangkan ayam memakan biji-bijian, serangga, dan sisa makanan. Karena perbedaan jenis makanan ini, mereka tidak bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan keberadaan satu hewan tidak berdampak pada hewan lainnya. Jadi interaksi ini bersifat netralisme.
Contoh selanjutnya adalah sapi dan ayam. Sapi sebagai hewan herbivora memakan rumput dan tumbuhan lain. Ayam meskipun kadang-kadang memakan biji-bijian dan serangga kecil memiliki kebutuhan makanan yang berbeda dari sapi. Tidak ada persaingan karena perbedaan jenis makanan.